Selamat sore, selamat petang untuk kita semuanya. Salam sejahtera juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita mulai ikon pertama kita di dalam semester genap ini ya. Nah, mata kuliah kita ini adalah Wireless and Mobile Communication ya. Wireless sangat berperan penting di dalam jaringan era sekarang ya. Jadi jaringan komputer era sekarang ini memang cenderung sudah mengarah kepada wireless ya atau tanpa kabel atau nirkabel ya bahasa Indonesianya ya, dan mobile ya, dan bergerak. Jadi jaringan komputer di era sekarang ini saudara-saudara ya kan semuanya bertumpu kepada wireless dan mobile networks ya, atau mobile communication. Nah, saudara-saudara, ini merevolusi teknologi jaringan di dalam ilmu komputer era sekarang ya, sehingga apa itu perlu didesain teknologi baru, teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dalam bergerak ya, bergerak dan tetap mendapatkan koneksi dari jaringan ya. Karena itu saudara-saudara gitu ya, itu karena zaman dulu gitu kan orang melakukan koneksi ke jaringan komputer itu pasti menggunakan kabel ya, kabel koaksial, kabel LAN card ya, UTP ya. Itu dulu kalau kita berarti melakukan koneksi ya untuk mendapatkan akses internet ya atau juga untuk terhubung dengan local area networks ya, itu menggunakan kabel ya atau menggunakan apa itu jaringan listrik atau juga fiber optik ya. Nah, sekarang ini saudara-saudara, karena manusia itu cenderung bergerak ya, bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Manusia itu tidak kepingin terbatasi oleh eh, koneksi yang bersifat menghambat mobility atau menghambat pergerakan bebas manusia. Sehingga didesainlah konsep jaringan wireless ya. Jaringan wireless ini gitu kan memanfaatkan kemajuan di dalam teknologi telekomunikasi ya, di mana orang dalam teknologi telekomunikasi itu bisa menerima informasi atau data gitu kan dari gelombang elektromagnetik ya. Dan gelombang elektromagnetik ini gitu kan yang digunakan adalah yang mana Pak? Yang digunakan? Yang digunakan adalah spektrum radio. Spektrum radio itu sangat luas. Yang mana yang lebih digunakan lagi? Yang tinggi. Jadi frekuensi di daerah microwave ya, di daerah 800 MHz ya sampai ke sekian gigahertz. Nah, apakah itu cukup? Belum cukup. Ya, sekarang lagi dikembangkan teknologi berbasis pada live fidelity ya. Kalau saat ini kita bisa memanfaatkan wireless berbasis radio, berbasis gelombang microwave ya, ada frekuensi 2,4 GHz atau juga frekuensi 5,2 GHz ya kan untuk wireless access point ya, atau juga menggunakan GSM ya, itu konsepnya mobile seluler ya. Kita menggunakan frekuensi di daerah itu antara 800 sampai sekian gigahertz ya, dalam bentuk skema 3G, 4G, 5G gitu kan. Bahkan juga mendekati ke 6G ya. Itu semuanya masih menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik pada daerah microwave ya. Nah, saudara-saudara, masalah telekomunikasi sudah established, sudah bisa kita gunakan ya. Sekarang adalah permasalahan jaringannya, networks. Nah, network ini kita tahu bahwa jaringan komputer itu tidak hanya menerima sinyal ya, seperti telekomunikasi. Kalau telekomunikasi itu ya Anda pasti tidak pernah mengalami kan menggunakan radio AM FM ya. Zaman dulu ya. Kalau zaman saya dulu waktu saya SMP kan itu eh, membuat sendiri ya radio penerima FM atau juga AM ya, menerima sinyal tapi sinyalnya kemersek ya, menerima sinyal berdasarkan prinsip resonansi gelombang elektromagnetik ya. Jadi kita merancang gitu kan frekuensi FM AM gitu kan supaya bisa menerima dari stasiun radio yang terdekat seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau dalam ilmu komputer menerima itu ternyata ada aturannya. Seperti kita ketahui kan, jaringan ilmu komputer itu yang membedakan dengan jaringan telekomunikasi adalah tidak hanya menerima sinyal, tapi juga harus ada cara berkomunikasi. Yang cara berkomunikasi itu disebut sebagai protokol. Nah, akhirnya apa? Didesainlah software, software gitu kan, yang mengatur protokol komunikasi data di dalam jaringan wireless ini, ya. Jadi nanti kita akan mengenal yang namanya apa itu medium access control, routing ya. Kemudian juga apa itu routing ya. Routing ini adalah
protokol atau software yang diberlakukan di dalam teknologi wireless jaringan komputer, ya. Nah, kita tahu tadi sudah saya sebutkan ya, kita dulu menggunakan jaringan itu menggunakan Ethernet ya. Ethernet itu bisa kabel koaksial, bisa kabel itu UTP ya. Kalau Anda saat ini mengenal RJ45, nah itu UTP ya. Kemudian dihubung dengan switch ya. Semua komputer yang mau masuk dalam jaringan kan harus terhubung dengan kabel Ethernet ya, masuk ke dalam switch ya, atau hub atau juga modem ya. Kemudian kalau sekarang kan kita sudah menggunakan wireless belakangan ini ya. Jadi kita gitu kan tidak menggunakan kabel tembaga ya, tidak lagi menggunakan kabel koaksial atau kabel fiber optics ya, tapi kita sudah bisa menerima ya kan gelombang radio yang membawa informasi tentang jaringan komputer. Nah, ya. Jadi apa saudara-saudara wireless ini kelebihannya? Ya, bisa support mobility. Ya, laptop-laptop ini bisa bergerak kemana saja sepanjang menerima sinyal dari wireless access point di sini. Ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, kelebihan daripada jaringan wireless itu adalah mendukung mobility. Ya, mendukung kepada mendukung kepada keleluasaan ya manusia untuk bergerak. Tapi di lain pihak juga membawa kelemahan. Karena ini adalah menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari access point atau juga dari tower seluler. Sehingga apa saudara-saudara? Sinyal gelombang elektromagnetik yang datang ke kita dari sumbernya, dari access point, dari wireless WAP ya, atau juga dari tower itu naik turun. Ya, sinyal itu naik turun. Berbeda dengan kalau sinyal itu merambat di dalam kabel koaksial atau kabel fiber optik yang sangat cepat. Itu relatif lebih stabil. Jadi kalau Anda menggunakan jaringan antara fiber optik, tembaga atau UTP, ya, itu lebih stabil sebetulnya. Tapi menghambat mobilitas, ya. Tapi kalau Anda menggunakan wireless, itu naik turun, ya. Pertanyaan saya adalah kenapa demikian? Ada yang bisa membantu menjawab kenapa? Mungkin salah satu faktornya hambatan, Pak. Ya, boleh. Ada hambatan. Apa hambatannya? Seperti dinding. Betul. Nah, Anda mengarah kepada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, kalau yang di kabel ini, dia merambat di dalam media yang konstan. Kabel, ya. Arus listrik mengambal di situ, merambat di situ. Fiber optik, cahaya merambat di dalam serat optik. Tidak ada gangguan. Tapi kalau gelombang elektromagnetik ya dari tower seluler, dari access point itu ternyata perilakunya adalah dipengaruhi oleh pola perambatan gelombang elektromagnetik karena dia merambat di ruang bebas. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kekuatan sinyal itu terpengaruh. Kekuatan sinyal itu yang datang ke device kita ya kan, sangat dipengaruhi oleh perilaku perambatan gelombang elektromagnetik dari sumbernya menuju ke device kita. Nah, waktu dia merambat, ternyata dia tidak free space, ruang hampa. Dia di situ ada meja, ada kursi, ada pantulan, ya, dengan perilaku gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik berperilaku, ya kan, waktu merambat itu, ya kan, ternyata adalah berinteraksi dengan medium, ya. Dia frekuensi microwave berinteraksi dengan medium. Di situ ada udara, udara juga tidak stabil. Udara itu di situ ada kelembapan, ada suhu, gitu ya. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah ada kerapatan di situ. Kerapatan medium. Kerapatan medium itu mengakibatkan perilaku gelombang elektromagnetik itu berubah. Sehingga apa? Sehingga kekuatan sinyal juga berubah. Berbeda dengan fiber optik yang cenderung konstan, cenderung permanen, ya. Tapi kalau gelombang elektromagnetik dia berubah-ubah sesuai dengan pola propagasi atau pola perambatan gelombang elektromagnetik itu dari sumbernya menuju ke device kita. Nah, apa yang terjadi di dalam perilaku gelombang elektromagnetik ini, saudara-saudara? Dia berinteraksi. Nah, apa interaksinya? Interaksinya adalah fenomena gelombang elektromagnetik. Pantulan, ya, difraksi, interferensi, ya. Kemudian juga ada dispersi, penguraian gelombang elektromagnetik, ya. Ada absorpsi, ada atenuasi, ya, ada penyerapan gelombang elektromagnetik, ya, ada absorpsi, penyerapan, atenuasi itu pelemahan, ya.
ada difraksi, ada scattering, ada hamburan. Jadi semua fenomena gelombang elektromagnetik itu terjadi, yang itu berdampak kepada merugikan daripada sinyal yang datang menuju ke device kita. Apa akibatnya? Sinyalnya naik turun. Kalau sinyal naik turun apa terjadi? Datanya juga terpengaruh karena gelombang elektromagnetik ini membawa data, memodulasi data dari jaringan menuju ke device kita. Sehingga apa? Data rate-nya naik tuh turun. Nah, gitu ya. Jadi karakteristik wireless ini kita harus pahami sebagai karakteristik yang tidak stabil. Komunikasi data yang tidak stabil dalam jaringan komputer. Nah, gitu sudah ya. Paham sudah ya? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Oke. Paham, Pak. Ya, oke, bagus ya. Nah, apa tadi? Nah, ya. Nah, bagaimana itu pola pola daripada itu perambatan gelombang elektromagnetik ya dari sumber menuju ke device kita ya. Itu ya kan ada pola yang namanya itu unicast ya. Unicast ini gitu kan dia memforward data dari jaringan gitu kan multiple frekuensi. Multiple frekuensi gitu kan menuju ke multiple device. Ada yang bersifat broadcast ya. Broadcast itu dari satu sumber satu frekuensi melayani multiple device. Kalau unicast ini gitu kan dia membawa itu menyatukan ya one to one ya atau one to many gitu kan. Kalau broadcast ya kan satu frekuensi digunakan untuk melayani banyak device ya. Kalau unicast gitu kan ya apa itu penyiaran yang lebih dari satu frekuensi kan dia multiple frekuensi untuk multiple device seperti itu ya. Jadi ini cara kerjanya aja, cara kerja yang sederhana ya. Kemudian saudara-saudara, apa yang mengakibatkan tadi itu naik turun ya. Jadi wireless ini saudara-saudara bertumpu kepada kekuatan sinyal yang datang kepada kita, kepada device kita. Nah, kekuatan sinyal itu apa ukurannya? Ukurannya adalah signal to noise ratio. Nah, ini ya. Halo? Paham saudara ya? Jadi kekuatan sinyal itu sangat penting. Sinyal itu pasti akan melemah ya. Jadi sinyal itu dari sumbernya menuju ke kita itu sangat lemah ya. Anda pernah nonton konser musik dangdut ya di kampung Anda saudara ada ya konser musik dan konser musik ya ada kan? Halo, halo ya. Coba. Nah Loh. kalau Anda nonton di depan sama nonton di belakang paling jauh kan pasti berbeda suaranya kan ya. Iya. Walau itu pakai sound sound horeg ya. Zaman sekarang kan sound horeg betul kan ya? Sound zaman sekarang ini. Betul ya? Halo. Iya, Pak. Ya. Loh. Sound horeg ya. Jadi sound horeg itu saudara-saudara, kalau kita dekat dengan sumbernya, kita kan bergetar. Ya itu saya pernah jengkel gitu kan karena pernah terjebak dalam kemacetan itu kan gara-gara sound horeg ini. Itu ya sound horeg ini. Ya. Tapi kalau kita semakin dekat, kita semakin bergetar. Semakin jauh, kita semakin cuma dengar sayup-sayup suaranya. Nah, itulah gambar daripada SNR, signal to noise ratio. Jadi dalam komunikasi wireless itu saudara-saudara, goal utamanya dulu adalah ini dulu sebelum kita bicara data, ya. Sebelum kita bicara data dan koneksi, kita bicara ini dulu. Tanpa ini gitu kan, kita tidak akan bisa mendapatkan koneksi data. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, gitu Betul. ya. Jadi SNR ini sangat penting di dalam komunikasi wireless. Ya, Anda punya akses point saat ini di rumah masing-masing, wireless access point. Coba Anda bergerak 30 meter, apakah Anda bisa nerima? Belum tentu, ya. Tapi kalau Anda di dalam rumah, ya Anda nggak ada masalah. Anda nggak ada masalah, Anda bisa menerima sinyal. Ya karena memang SNR-nya masih bagus. Jadi masalah utama dalam teknologi wireless ini saudara-saudara, baik wireless itu miliknya miliknya Elon Musk gitu ya, dari Starlink gitu kan. Dia itu berusaha berusaha maintain ini, menjaga ini, signal to noise ratio. Artinya dia menerima sinyal ya, yang sinyalnya itu membawa data. Nah, selebihnya kalau kita sudah bisa memastikan bahwa SNR ini adalah dalam batas ambang, data itu diterima, data itu paket itu dibuka gitu ya, maka kita bisa koneksi data. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena SNR ini membawa ini bandwidth ini ya, membawa data ya.
Kalau SNR itu bisa kita jaga bagus, kita jaga tinggi, maka kita bisa mendapatkan paket data yang utuh. Nah, jadi harus diingat saudara-saudara, komunikasi jaringan komputer itu dalam bentuk networks ya atau protokol itu adalah dia ngirim dalam bentuk paket data. Paket data itu apa? Kumpulan sinyal digital. Nah, ya kalau dia utuh, maka kita bisa melakukan koneksi, kita bisa ngeping. Tapi kalau itu hilang, nah kita nggak bisa ngeping. Nah, siapa yang menjaga ini? Salah satunya adalah signal to noise ratio ini, ya. Nanti ada parameter-parameter yang lain, ya selain daripada SNRI, ya. Ada bit error rate, ya. Pak, kita terima sinyal yang tinggi, tapi sinyalnya error semuanya, ya sama aja, ya. Jadi ada parameter yang lain dalam dunia telekomunikasi, kan? Itu adalah bit error rate. Ya, ada fading rate juga, ya. Dan apa itu yang lain-lain juga, ya. Tapi rata-rata dunia telekomunikasi untuk komunikasi wireless, ya, menggunakan SNR ini, signal to noise ratio, ya. Jadi lebih banyak sinyalnya daripada noise-nya, ya. Sinyalnya lebih kuat. Tadi saya tanyakan kepada Anda tadi ya. Kenapa? Ah, ini ya. Kenapa ada noise? Ada gangguan. Noise itu apa sih? Noise itu gangguan. Kenapa noise terbawa? Ya karena noise itu dihasilkan dari gelombang elektromagnetik itu. Noise itu apa? Noise itu adalah gelombang elektromagnetik yang tidak seperti bentuknya waktu dipancarkan. Itulah noise. Ya, jadi noise itu adalah gelombang elektromagnetik yang mengalami perubahan perilaku. Kenapa? Karena dia merambat. Waktu merambat, dia bertemu dengan segala macam medium. Nah, gelombang elektromagnetik yang berubah itulah, ya saudara-saudara, yang disebut sebagai noise. Nah, sini ya, noise. Ya, jadi noise ini adalah gangguan yang termodulasi ke dalam gelombang elektromagnetik ketika dia merambat dari sumber menuju kepada device. Ya. Paham saudara-saudara ya? Halo? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Pak, paham. Oke, jadi kita ini saudara-saudara gitu kan, resiko ya. Resiko daripada komunikasi wireless itu kita itu menerima noise ini. Noise ini apakah bisa dihilangkan? Apakah bisa dihilangkan? Lalu, Halo, bisa, Pak? nah, bagaimana caranya? Halo, bagaimana Halo. caranya? Di dalam itu fakta dan juga itu waktu Anda itu nonton itu konser dangdut ya di tempat Anda saudara-saudara ya. Suaranya penyanyi itu apakah bisa dibuat jelas ketika jarak Anda semakin jauh gitu ya. Nah, ternyata noise ini saudara-saudara ya, itu faktanya gitu kan tidak bisa dihilangkan. Noise ini hanya bisa diperkecil ya. Jadi noise ini memang harus ada ya. Karena memang itu adalah karakteristik ilmiah natural daripada gelombang elektromagnetik waktu dia merambat. Noise itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau noise itu nol gitu kan, wah, sinyal Anda unlimited. Kalau sinyal Anda unlimited ya kan device Anda bisa jebol. Itu ya. Nggak, ya. Jadi ini kan signal to noise ratio, sinyal dibagi dengan nol. Berapa hasilnya? Bilangan dibagi nol, ya. Kan unlimited, ya. Nggak, sinyal itu nggak akan terkira besarnya, ya. Dan device Anda nggak akan bisa nerima, ya. Nah, gitu ya. Jadi tugas kita ini adalah mempertahankan kekuatan sinyal dengan memperkecil noise supaya SNR ini semakin besar ya dalam skala logaritmik ya tentunya ya sehingga bandwidth yang akan kita terima ini juga semakin besar atau utuh ya. Nah, saudara-saudara, itu wireless itu berkembang gitu ya dari era ini masih tahun 20 tahun yang lalu ya, dari wireless berbasis radio, seluler ya, kemudian wide metropolitan area network ya, WMAN gitu ya. Di mana itu seluler itu berkembang mulai dari GSM, CDMA, WCDMA, wide CDMA gitu kan. Kemudian evolusi apa itu 1G, 2G, 3G gitu ya sampai ke 6G sekarang ya kan itu adalah teknologi wireless seluler ya dari wireless seluler yang kita nikmati saat ini ya kemudian
wireless local area network ya yang kita nikmati kan, access point ya. Kemudian juga itu berkembang lagi menjadi sensor networks ya, ad hoc networks ya. Kemudian juga variasi-variasinya gitu kan sampai saat ini ya, Bluetooth ya, berbasis kepada juga inframerah gitu ya. Kemudian sekarang lagi berkembang gitu kan menggunakan live kan, live fidelity ya. Kemudian menggunakan konsep VLC, visible live communication ya. Ini semua adalah evolusi daripada teknologi wireless networks ya, yang semuanya adalah menggunakan prinsip propagasi gelombang elektromagnetik, baik itu gelombang pada frekuensi radio, frekuensi optik, inframerah, ya, kemudian juga frekuensi terahertz, ya, terahertz juga dieksplorasi. Ya, saat ini masih dalam tahap eksplorasi gitu kan, frekuensi yang lebih besar gitu kan, untuk mengakomodasi transfer atau transmisi data yang besar sekali. Ya, begitu sudah ya. Halo. Nah, berapa kemampuan daripada transmisi data ya berdasarkan frekuensi karier gelombang elektromagnetik tadi itu. Ini adalah contoh daripada microwave ya dari 1 GHz sampai ke 6 GHz ya. Saat ini kita masih menggunakan di sini ya. Nah, transmisi data ya kan yang belum melibatkan teknologi yang metode modulasi data ya, ada modulasi data OFDM ya, orthogonal frequency division multiplexing ya kan, itu disiplin ilmunya telekomunikasi kan untuk memaksimalkan data rate ini ya. 100 Mbps ini masih teknologi yang 20 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang sih sudah bisa mendekati transfer sampai ke 1 giga ya. Walaupun frekuensi yang digunakan adalah mendekati ke 6 GHz ya. Jadi menuju ke 4G, 5G, 6G kan itu semakin besar transfer data yang atau bandwidth data yang di-share melalui gelombang elektromagnetik ini ya. Nah, ini masih menggunakan teknologi yang lama ya. Itu slide ini masih membahas teknologi yang 20 tahun yang lalu ya. Kalau era sekarang ya dengan teknologi OFDM ya, orthogonal frequency division multiplexing ya, itu datanya sudah diekspand sampai ke sekian gigahertz ya, walaupun frekuensinya dalam per gigahertz ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya? Caranya juga semakin jauh ya. Frekuensi microwave itu memiliki kelemahan gitu kan, dia tidak bisa sampai lebih sekian puluh kilometer. Ya, karena memang apa? Karena microwave itu ya kan dia broadcast ya, unicast atau broadcast tadi itu. Dia merambat ya kan 300, nah seperti bola. Ya, Anda bayangkan bola itu polanya merambat seperti bola ya, menuju ke permukaan bumi. Kenapa gelombang AM ya, amplitude modulation ya, itu bisa kita terima dipancarkan di seluruh dunia? Karena memang dia merambat pelan. Panjang gelombangnya panjang, dia merambat di atmosfer dengan pelan. Tapi kalau ini saudara, microwave, dia merambat di udara gitu kan, kemudian dia terlemahkan ya seiring dengan jarak propagasi. Karena waktu berpropagasi itu dia ketemu dengan berbagai macam medium. Yang medium itu bersifat absorptif, bersifat menyerap, bersifat juga memberlakukan fenomena gelombang elektromagnetik tadi itu. Ya, refleksi, pantulan, ya, gelombang dari Jakarta ke Bandung, ya udah pasti mencar kemana-mana itu, ya nggak sampai ke Bandung, seperti itu, ya. Paham saudara ya? Sehingga apa? Sehingga dampaknya, sehingga komunikasi wireless ini saudara-saudara dirancang per sel. Itulah munculnya teknologi seluler tadi itu, ya. Teknologi seluler itu dirancang gitu kan, jaraknya adalah ya sekitar 5 sampai 10 kilometer gitu kan. Di situ ada sel, ada seluler 1, seluler 2 dan seluler 3 dan seterusnya, ya. Dirancang sebagai sel, jaringan sel, ya. Jaringan sel dalam radius yang sangat pendek-pendek, ya, karena itu memang karena gelombang microwave ini sangat rentan ya, merambat jauh itu rentan sangat lemah sekali itu ya. Nah, dayanya berapa? Dayanya juga sangat besar sekali. Semakin mendekati 10 kilometer, dayanya semakin besar sekali. Nah, itu juga mengakibatkan konsumsi energi listrik yang tidak murah ya. Tower-tower yang Anda jumpai di pinggir jalan itu saudara-saudara di tempat Anda itu membutuhkan radiasi gelombang elektromagnetik yang sangat besar sekali ya, karena dia menggunakan frekuensi microwave ya, dia menguras arus listrik yang sangat enggak kecil ya, radiasinya juga sangat besar sekali ya. Jadi itu memang konsekuensi daripada kita menggunakan teknologi wireless berbasis seluler seperti itu ya. Ini contohnya ya,
contohnya ya dari gambaran yang sudah kita itu lihat ya dalam bentuk jaringan ya, dalam bentuk jaringan. Nah, bagaimana pola jaringan? Itu cara bekerjanya device ini terhubung dengan jaringan wireless. Ya, apakah sudah mengikuti pola pola apa itu topologi jaringan ya? Di situ ada star, ada tree, ya ada bus gitu ya. Nah, kalau dalam wireless, apa yang dikembangkan saudara-saudara? Topologinya dengan user. Topologinya adalah tidak lagi mengikuti pola daripada topologi jaringan yang konvensional seperti bus, ya, tree, stars, ya. Jadi polanya adalah atau mesh gitu ya. Polanya adalah pola menggunakan akses, ya. Jadi konsepnya adalah protokol yang dikembangkan untuk jaringan wireless adalah konsep konsep gitu kan. Karena satu sumber melayani banyak device, maka dikembangkan teknologi akses, ya. Jadi device kita ini sudah terhubung dengan jaringan karena kita memiliki akses, ya. Jadi kan memiliki akses gitu kan, maka akses itulah yang menentukan konfigurasi atau ketersambungan device itu dengan jaringan. Nah, bagaimana akses dirancang? Macam-macam. Ada menggunakan code akses, ada code division akses, ya, ada frekuensi akses, ya, ada wavelength akses, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, karena ini pendahuluan ya nanti akan kita perdalam, ya. Nah, bagaimana tujuan parameter daripada jaringan yang dirancang, saudara wireless ya? Nomor satu adalah quality of service, QoS, ya. Quality of service-nya apa, Pak? Parameternya. Nomor satu adalah connectivity, ya, ketersambungan. Connectivity nomor satu. Jadi ketersambungan dulu, nyambung dulu, ya. Bagaimana cara nyambungnya? Menggunakan akses. Akses bentuknya apa? Boleh kode atau CDMA ya, code division multiple access. Boleh timing ya, berdasarkan timing antrian. Boleh berdasarkan frekuensi, ya. Jadi nomor HP Anda itu adalah nomor HP yang assign kepada suatu akses. Seperti itu ya. Kemudian apalagi yang kedua? Speed. Pertama speed ya. Sorry, sorry. Nah, connectivity. Yang kedua adalah kecepatan, speed. Ya, dia bisa nyambung, tapi cepat nggak? Nah, speednya bagaimana? Ya, kemudian availability gitu kan, Pak, dia support nggak dengan mobilitas? Kalau kita bergerak dengan kendaraan, apakah itu nyambung? Nah, itu availability. Ya, ketersediaan jaringan. Ya, di dalam satu lokal, dalam satu coverage area wireless tadi itu. Dan parameter-parameter yang lain yang akan kita bahas. Ya, halo saudara-saudara, halo, Halo, Iya, Pak. Pak. ya dengar Oh, semua ya. Nah, oke ya. iya, Pak. Jadi saudara-saudara, di dalam konsep jaringan wireless tadi itu gitu kan, tujuannya adalah berusaha untuk meningkatkan QoS tadi itu, quality of service. Ya, nomor satu adalah connectivity, dua speed, availability, ya, kemudian itu ya security itu ya, otomatis ya karena ini jaringan ya. Jadi paling tidak empat tadi itu, ya, connectivity, speed, ya, kecepatan, kemudian availability, ya, kemudian boleh keterandalan ya, Pak dia cepat kuat tapi nggak stabil, ya sama aja berarti dia tidak handal, dia tidak reliable. Jaringan wireless itu harus paling tidak dia handal, bisa digunakan bertahun-tahun, ya. Jadi kalau tidak kan sering ya, Anda itu berlangganan nomor satu operator kan, betul nggak? Anda pindah operator. Pak, kenapa? Pak, jelek Pak sinyalnya. Nah, itu berarti dia dia tidak handal, ya. Dia bisa dikatakan ya dia memenuhi kecepatan. Pak, dia cepat Pak, pakai internetnya murah Pak, cepat. Tapi begitu agak jauh sedikit, wassalam. Nah, berarti dia tidak memenuhi quality of service dalam hal reliability, keterandalan. Nah, Pak, ketika saya gunakan untuk download ya dia naik turun. Wah, udah pasti itu. Pak, dia kita gunakan untuk nonton nonton suatu TV digital, dia lambat lag jaringan. Ah, itu berarti dia tidak andal. Ya. Pak, jaringan ini bisa dibobol passwordnya. Wah, berarti dia tidak secure, tidak aman. Ya, jadi quality of service itu paling tidak bisa kita definisikan, terjemahkan menjadi beberapa parameter, yakni adalah itu konektivitas, ya connectivity, ya kemudian speed kecepatan, availability ketersediaan, ya kemudian security keamanan, ya kemudian terakhir adalah reliability keterandalan, paling tidak lima ini, ya. Sebenarnya banyak parameter quality of service ini ya, paling tidak lima ini berusaha kita pahami kan untuk mengukur satu performansi jaringan wireless. Nah, secara teknikal apa nanti bisa kita jabarkan menjadi
performansi jaringan wireless, network performance, yang juga mengikuti daripada performansi jaringan itu konvensional, ya. Di situ ada parameter bandwidth, throughput, latensi, delay, jitter, packet error, dan lain-lain. Ya, oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo. Halo, Pak. Ya, Halo. oke. Oke. Kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan ya, Pikonnya ya. Jadi ini pendahuluan dulu ya, untuk mengantarkan materi wireless and mobile communication. Jadi Anda tadi goalnya adalah memahami cara kerja wireless network ya, yang itu memang memiliki keunggulan tapi juga memiliki kelemahan ya, yang itu harus kita perhatikan dengan betul ya, yang itu bisa kita ukur dengan QoS atau network performance ya. Oke, saudara, kita lanjutkan minggu depan. Halo, Selamat Pak. sore, selamat Halo, petang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bicara, Pak. Halo, Halo? halo, Pak. Izin Ya, bicara, Pak. Untuk grup WA atas nama Muhammad Fikri belum disetujui admin, Pak, dari kemarin. oh, ya, 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 ya. Adminnya siapa adminnya? Itu anak-anak yang buat. An- Anda Hmm, kontak adminnya ya? belum, Halo? Pak. Belum punya, Pak. Ya, Halo. oke, oke. Coba nanti saya tanyakan dulu ya. Siapa nama Anda? Fikri Fikri. Hadiansyah, Ya, Pak. coba nanti saya tanyakan ya. Karena Ya, anak-anak itu kan bikin grup baras kan, grup WA itu kan ya sudahlah ya. Itu bebas ya. Sepanjang itu semuanya bisa gabung ya dalam kelas ya. Bebas ya. Coba saya cek dulu nanti ya. ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Muhammad Fikri ya. Ya, Pak. Terima Ya, kasih, oke, Pak. ya, ya, ya. Oke. Oke, selamat petang. Ya, nanti ini sudah saya rekam, nanti saya unggah di YouTube ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.